Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Hermanto SPDM Hum dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Pada pertemuan ini, kita akan membahas dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi untuk penentuan kognat. Para mahasiswa, kembali saya harapkan mari kita berpikir sehat dan berpikir positif. Sehat itu adalah kehidupan. Hidup hanya satu kali. Maka untuk itu, marilah hidup itu harus bermakna. Baiklah, berikutnya kita bahas topik pertemuan ini, yakni dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi berikut ini. Para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membicarakan dasar perbandingan bahasa untuk penentuan bentuk korespondensi bunyi. Dasar perbandingan bahasa dalam linguistik historis komparatif adalah perbandingan unsur bunyi yang terdapat pada kosakata yang dinyatakan nantinya sebagai kata kerabat atau kognat. Berdasarkan perbandingan unsur bunyi itu dapat dilihat adanya korespondensi bunyi antara bahasa yang satu dan bahasa yang lainnya. Selain itu, dapat juga dinyatakan adanya perubahan bunyi pada bahasa yang tertentu dari bahasa induknya atau bahasa protonya. Para mahasiswa, beberapa bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh Crowley pada tahun 1987, yakni 1. Lenition atau pelemahan bunyi, 2. penambahan bunyi, 3. metathesis, yakni perubahan bunyi dengan penggantian posisi, 4. fusion atau perubahan dua bunyi menjadi bunyi tunggal, 5. unpacking, perubahan satu bunyi menjadi rangkaian bunyi atau dua bunyi, 6. vowel breaking, pemecahan satu vokal menjadi dua vokal, 7. asimilasi atau perubahan satu bunyi dari dua bunyi berdekatan menjadi sama atau lebih mirip dari salah satunya, 8. disimilasi atau perubahan satu bunyi menjadi kurang serupa dengan sejumlah bunyi yang lainnya atau dua bunyi, dan 9. abnormal sound change atau perubahan bunyi yang abnormal. Kesembilan bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi ini akan dijelaskan secara berurutan berikut ini. Para mahasiswa, 1. lenisi atau pelemahan. Salah satu bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi adalah lenisi atau pelemahan. Pelemahan dapat juga terjadi dalam bentuk rotasi bunyi, yakni rotasi bunyi R, L dengan bunyi S, Z. Penghilangan atau pelesapan bunyi juga termasuk ke dalam kelompok pelemahan. Bentuk lain yang juga dapat digolongkan sebagai bentuk pelemahan adalah penghilangan bunyi konsonan akhir atau penghilangan bunyi atau konsonan awal. Para mahasiswa, beberapa bentuk pelemahan itu adalah 1. cluster reduction atau reduksi cluster dengan menghilangkan satu atau beberapa fonem. 2.
apokop, yakni perubahan bunyi dengan menghilangkan vokal di akhir kata. 3. Sinkop atau perubahan bunyi dengan menghilangkan vokal di tengah kata. 4. Haplologi atau perubahan bunyi dengan menghilangkan satu silabel untuk silabel yang sama atau identik. 5. Kompresi atau perubahan bunyi dengan menghilangkan satu atau beberapa silabel dari akhir atau tengah kata. Untuk melihat bentuk perubahan bunyi yang berupa lenisi atau pelemahan dapat didasarkan pada bunyi kuat dan bunyi lemah yang dikemukakan oleh berikut ini. Bunyi kuat Anda dapat melihat seperti pada bunyi-bunyi kuat yang di sebelah kiri seperti B, P, F, dan sebagainya. Kemudian bunyi lemah adalah bunyi P, F, H, dan sebagainya. Beberapa bentuk perubahan bunyi yang berupa lenisi atau pelemahan adalah adanya perubahan bunyi atau fonem P dari bahasa Proto menjadi bunyi atau fonem W dalam bahasa Pallawan. Hal ini dapat Anda lihat atau Anda bandingkan antara bahasa Proto yang di bagian pada posisi awal ada bunyi P dan bunyi O, sedangkan pada bahasa Pallawan atau Mikronesia menjadi bunyi W, dan glottal. Selain itu, beberapa bentuk perubahan bunyi yang merupa lenisi atau pelemahan juga berupa perubahan bunyi atau fonem P dari bahasa Proto menjadi bunyi W dalam bahasa Uradi dapat dilihat pada contoh berikut ini. Pada bahasa Proto pada posisi awal ada bunyi atau fonem P, sedangkan pada bahasa Uradi pada posisi awal berubah menjadi bunyi W. Beberapa bentuk perubahan bunyi yang berupa lenisi atau pelemahan yang juga berupa perubahan bunyi atau fonem B dari bahasa Proto menjadi bunyi atau fonem F, atau berupa perubahan bunyi fonem P dari bahasa Proto menjadi bunyi atau fonem F dalam bahasa Kara dapat dilihat pada contoh berikut ini. Pada bahasa Proto pada posisi awal adalah bunyi atau fonem B, fonem T, fonem B, juga fonem T berubah atau menjadi fonem F, fonem T, fonem F, dan fonem T dalam bahasa Kara. Para mahasiswa, bentuk pelemahan bunyi yang lainnya adalah berupa bentuk rotasi, yakni rotasi bunyi atau fonem R, L dengan bunyi atau fonem S dan Z. Bentuk pelemahan bunyi yang berupa rotasi ini pada bahasa Latin dari bahasa Protonya seperti di bawah ini. Para mahasiswa, pada tabel tersebut dapat Anda lihat bunyi S pada bahasa Proto menjadi atau terjadi rotasi dengan bunyi R pada bahasa Latin. Penghilangan atau pelesapan bunyi merupakan bentuk pelemahan bunyi. Bentuk penghilangan bunyi di bagian akhir kata dapat dilihat pada bahasa Fijian. Pada bahasa Fijian terdapat contoh penghilangan bunyi di akhir kata seperti bunyi atau fonem R, S, N, K, R, T dibandingkan dari bahasa Protonya. Penghilangan bunyi tersebut dapat dilihat pada contoh kata di dalam tabel berikut ini.
Anda bisa memperhatikan perubahan bunyi atau penghilangan bunyi tersebut pada setiap kata pada bahasa Proto dengan bahasa Fijian di dalam tabel tersebut. Baiklah, para mahasiswa, bentuk penghilangan bunyi konsonan di awal kata dapat pula dilihat pada bahasa Angka Muti. Pada bahasa Angka Muti terdapat contoh penghilangan bunyi di awal kata seperti bunyi atau fonem M, N, Nge, Y, W dibandingkan dari bahasa Protonya. Penghilangan bunyi di awal kata tersebut dapat dilihat pada contoh-contoh kata pada bahasa Proto dan pada bahasa Angka Muti di dalam tabel berikut ini. Anda bisa memperhatikan perubahan yang terjadi antara kata dalam bahasa Proto dengan bahasa Angka Muti pada tabel tersebut. Selain bentuk penghilangan bunyi di atas, terdapat beberapa bentuk penghilangan bunyi yang lainnya. Pertama, bentuk penghilangan bunyi berupa cluster reduction atau reduksi cluster, yakni dengan penghilangan satu atau beberapa konsonan. Bentuk penghilangan bunyi berupa cluster reduksi atau reduksi cluster dapat dilihat pada tabel berikut. Anda bisa bandingkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Tok Pisin pada tabel tersebut. Kedua, bentuk penghilangan bunyi berupa apokop, yakni dengan penghilangan vokal di akhir kata. Bentuk penghilangan bunyi berupa apokop dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Anda bisa memperhatikan kata pada bahasa Proto dengan kata pada bahasa Amrim atau Vanuatu di dalam tabel tersebut. Ketiga, bentuk penghilangan bunyi berupa sinkop, yakni dengan penghilangan vokal di tengah kata. Bentuk penghilangan bunyi berupa sinkop tersebut dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Anda bisa membandingkan pada kata yang terdapat pada bahasa Proto dengan kata yang terdapat pada bahasa Lenakel atau kelompok bahasa Vanuatu. Keempat, bentuk penghilangan bunyi berupa haplologi, yakni dengan penghilangan satu silabel untuk silabel yang sama pada satu kata. Bentuk penghilangan bunyi berupa haplologi dapat dilihat pada contoh berikut ini, seperti dari library menjadi library, Anglalan menjadi England. Kelima, bentuk penghilangan bunyi berupa kompresi, yakni dengan penghilangan satu atau beberapa silabel di akhir, dari akhir atau tengah kata. Bentuk penghilangan bunyi berupa kompresi dapat dilihat pada contoh berikut ini. Administration menjadi admin, university menjadi uni, konetobu menjadi kone, popondeta menjadi pop, tokarata menjadi tok. Yang kedua, kita bicarakan tentang topik penambahan bunyi. Bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah penambahan bunyi. Bentuk penambahan bunyi itu ada beberapa jenis, yakni excretion atau anapteksis adalah penambahan konsonan di antara dua konsonan lain. B. Epentesis adalah penambahan vokal di tengah kata untuk memisahkan dua konsonan dalam satu klaster. C. Protesis adalah penambahan bunyi di awal kata. Ketiga bentuk penambahan bunyi tersebut dijelaskan berikut ini. Pertama, bentuk penambahan bunyi berupa excretion atau anaptesis, yakni penambahan konsonan di antara dua konsonan lain. Bentuk penambahan bunyi berupa excretion atau anaptesis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Anda bisa membandingkan kata pada bahasa Proto dengan kata pada bahasa Inggris.
Kedua, bentuk penambahan bunyi berupa epenthesis, yakni penambahan vokal di tengah kata untuk memisahkan dua konsonan dalam satu klaster. Bentuk penambahan bunyi berupa epenthesis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Anda bisa membandingkan kata pada bahasa Inggris dengan kata pada bahasa Tok Pisin pada tabel tersebut. Ketiga, bentuk penambahan bunyi berupa protesis, yakni penambahan bunyi di awal kata. Bentuk penambahan bunyi berupa protesis dapat dilihat pada tabel berikut. Anda bisa membandingkan kata pada bahasa Proto dengan kata pada bahasa Motu di awal kata. Yang ketiga, kita bicarakan metathesis. Selain bentuk pelemahan bunyi dan bentuk penambahan bunyi, bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah metathesis. Lazimnya, dalam bentuk perubahan bunyi dengan penggantian posisi, yang lazim terjadi adalah penggantian posisi vokal dengan vokal dan pergantian posisi konsonan dengan konsonan. Bentuk metathesis tersebut dapat Anda lihat pada kata berikut ini, antara kata dalam bahasa Tagalog dengan bahasa Ilocano. Tangis menjadi sangit, tubus menjadi sobot, tigis menjadi sigit, tamis menjadi samgit. Anda bisa perhatikan pergantian posisi bunyi konsonan T dengan S. 4. Subtopik berikutnya adalah fusi. Selain bentuk pelemahan bunyi, bentuk penambahan bunyi, dan bentuk metathesis, bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah fusi. Bentuk perubahan bunyi yang berupa fusi ini adalah perubahan dua bunyi menjadi bunyi tunggal. Contoh hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Anda bisa bandingkan kata-kata pada bahasa Proto dengan kata pada bahasa Atik Krip pada posisi awal. Selain itu, bentuk fusi juga dapat dalam bentuk kompensasi dengan pemanjangan. Contoh hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Anda dapat membandingkan kata pada bahasa Proto dengan kata pada bahasa Old Irish, yakni pemanjangan biasanya ditandai dengan tanda titik 2. Yang kelima, subtopik unpacking. Selain bentuk pelemahan bunyi, bentuk penambahan bunyi, bentuk metathesis, dan bentuk fusi, bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah bentuk unpacking. Bentuk perubahan bunyi yang berupa unpacking ini adalah perubahan satu bunyi menjadi rangkaian bunyi atau dua bunyi. Contoh hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Anda bisa membandingkan satu bunyi pada bahasa French dan dua bunyi pada bahasa Bism lama pada tabel tersebut. Yang keenam adalah subtopik vowel breaking. Bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah bentuk vowel breaking. Bentuk perubahan bunyi yang berupa vowel breaking ini adalah perubahan satu bunyi atau vokal menjadi dua bunyi atau dua vokal. Hal ini dapat Anda lihat pada tabel berikut, yakni bunyi A menjadi dua bunyi, yakni bunyi I dan bunyi A pada bahasa Kairiru. Yang ketujuh, subtopik asimilasi. Bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah bentuk asimilasi. Bentuk perubahan bunyi yang berupa asimilasi ini adalah perubahan satu bunyi dari dua bunyi yang berdekatan menjadi sama atau lebih mirip dari salah satunya. Contoh hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini, yakni kata pada bahasa Proto dibandingkan dengan kata pada
bahasa air biru pada tabel berikut ini. Yang kedelapan, disimilasi. Bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah bentuk disimilasi. Bentuk perubahan bunyi yang berupa disimilasi ini adalah perubahan satu bunyi menjadi kurang serupa dengan sejumlah bunyi yang lain atau dua bunyi. Contoh hal itu dapat pada tabel berikut ini. Anda bisa membandingkan pada kata-kata pada bahasa Proto dengan kata-kata pada bahasa Afrika pada tabel tersebut. Yang kesembilan adalah subtopik abnormal sound change. Bentuk perubahan korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah bentuk abnormal sound change. Bentuk perubahan bunyi yang berupa abnormal sound change ini adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang terjadi dalam sejarah perubahan bunyi yang cukup lama dan telah terjadi beberapa kali. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut. Dari kenton menjadi kentom. Dari kata kentom menjadi kenton. Dari kentom menjadi ken. Dari ken menjadi ten. Dari ten menjadi sen. Dari sen menjadi sen. Dari sen menjadi se. Dari se menjadi sa. Pada contoh di atas dapat dijelaskan perubahan bunyi yang cukup panjang atau beberapa kali terjadi perubahan dari kata tom menjadi kata sa. Pertama kali kata kimtom berubah menjadi kemtom dengan penambahan bunyi vokal e. Kedua, kata kemtom berubah menjadi kata kentom dengan penggantian bunyi konsonan M dengan konsonan N. Ketiga, kata kentom berubah menjadi kata ken dengan penghilangan bunyi OM di akhir kata. Keempat, kata ken berubah menjadi kata ten dengan penggantian bunyi konsonan K dengan bunyi konsonan T. Kelima, kata ten berubah menjadi kata sen dengan penggantian bunyi atau konsonan T dengan bunyi atau konsonan S. Keenam, kata sen berubah menjadi kata sen dengan penghilangan bunyi atau konsonan T. Ketujuh, kata sen berubah menjadi kata C dengan penghilangan bunyi atau konsonan N. Kedelapan, kata C berubah menjadi kata sa dengan penggantian bunyi vokal E dengan bunyi vokal A. Artinya bentuk panjang perubahan dari kentom menjadi sa. Para mahasiswa, demikianlah dasar-dasar korespondensi bunyi atau perubahan-perubahan bunyi. Hal itu dapat dijadikan dasar untuk menentukan kosa kata kerabat. Jika terjadi pada kata yang dibandingkan dengan sesuai dengan dasar-dasar perubahan bunyi di atas, tentulah dapat kita nyatakan bahwa kata yang terjadi perubahan demikian termasuk ke dalam kosa kata kerabat atau kognat. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita tentang dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi dalam pertemuan ini melalui mata kuliah linguistik historis komparatif. Saya harapkan harus menambah wawasan Anda tentang topik ini dari berbagai sumber lainnya. Demikian saja, saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum bersua kembali pada pertemuan berikutnya.